Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona waktu seluruh Indonesia, pagi, siang, sore, malam, subuh. Oke. Dan salam Pancasila ya, di tengah situasi kita yang panas ya. Mudah-mudahan hati kita selalu dingin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, karena ini direkam saat bulan Ramadan. Dan salam juga untuk seluruh pembelajar di Indonesia yang ingin belajar tentang pharmaceutical biotechnology. Tapi kalau mau masuk lebih dalam, masuklah di farmasi ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan tentu bertemu dengan para pengajar yang kece-kece dan keren. Baik, kembali lagi di channel saya Iqbal TV Virtual ya. Kita akan membahas tentang sekelumit ya, bahasan introduction tentang pharmaceutical biotechnology yang akan ada 2 sesi ya dari pembelajaran ini. Tanpa panjang lebar, ya, apakah itu? Ya, bioteknologi itu intinya adalah suatu manipulasi ya dalam dunia sains ya. Di dalam dunia farmasi tentunya ini berhubung dengan obat ya. Obat misalnya yang terkenal sekarang ada insulin ya. Bagaimana bioteknologi farmasi ini berguna di dalam produksi insulin ya. Memang sebelum mengarah kepada ke situ, kita melihat sejarahnya dulu ya, perkembangan bioteknologi. Kenapa kita perlu mengenal sejarah? Tentunya kita sebagai manusia harus mengenal asal-usul kita, dan begitu juga produk yang ditemukan oleh manusia, sehingga dengan mengikuti perkembangan itu kita dapat mudah memetakan untuk kedepannya. Itu ya manusia. Wow, hebat. Nah, dahulunya memang teknologi-teknologi itu sudah berkembang, misalnya dengan adanya pembuatan alkohol, susu, kertas, ya di situ tertulis ya, baik itu produk pangan, produk ternak. Nah, itu sudah didahului oleh ilmuwan-ilmuwan dahulu dengan penemuan bioteknologinya. Dengan apa? Melakukan manipulasi genetik. Intinya itu ya, manipulasi genetik secara paksa. Wah, secara paksa maksudnya dengan disengaja. Jadi bukan lebih dengan menggunakan prinsip trial and error. Kalau menggunakan prinsip trial and error akan lama sekali, dan itu tentunya dalam produksi akan menghabiskan konsumsi uang. Maksudnya penggunaan uang dalam suatu industri akan sangat banyak. Efeknya apa? Ke produk, harga produk jadi mahal. Bagaimana kalau alkohol mahal ya, minuman alkohol ya, ini untuk orang-orang Eropa biasanya untuk sebagai penghangat ya. Untuk produk susu akan mahal dan tidak laku. Nah, tentunya semua produk itu dibuat untuk manusia. Yes, we get the point ya. Jadi sebenarnya bioteknologi itu adalah untuk manusia dengan melakukan genetik manipulasi. Itu yang dilakukan dahulu. Sekitar tahun berapa? Tahun 1960-an sampai 1980-an. Inilah sejarahnya dimulainya lah, disebutnya dengan green evolutions, dengan melakukan genetic manipulations ya, untuk meningkatkan hasil yang lebih banyak, hasil yang lebih baik, sehingga produksinya lebih cepat. Nah, sekarang ini memang yang menjadi pokok karena tadi lebih kepada hewan, kemudian kepada tanaman. Bisa nggak dilakukan pada manusia? Bisa-bisa aja. Nanti kita lihat ya, apa itu produknya pada manusia. Namanya manusia, makhluk yang paling sempurna gitu kan. Bukan makhluk yang tidak berguna ya. Manusia makhluk yang paling sempurna yang bisa memanipulasi semuanya. Luar biasa. Tentunya ini dengan kuasa Sang Pencipta kita. Kemudian dengan adanya sejarah-sejarah itu, genetik manipulasi terjadi dengan adanya banyak varietas tanaman, bahkan di hewan juga, dan ini berguna ya tentunya di penggunaan bidang agricultural. Nah, ini berhubungan ya kita dengan farmasi agromedicine ya. Kemudian sebagai kita dalam visinya Fakultas Kedokteran maupun sebagai Universitas Lampung yang mengutamakan berbasis agromedicine. Dan kita adalah pionirnya di sini ya. Nah,
Dengan adanya manipulasi tadi, contohnya pada animals, ada animals yang resisten terhadap penyakit. Ada tanaman-tanaman pangan yang resisten terhadap pest. Ya, intinya kepada penyakit. Tentunya ini sangat bermanfaat ya. Kalau mereka kuat, bibit-bibitnya kuat, eksploitasi itu kuat, rentan dari penyakitnya rendah, kemudian akan bermanfaat nanti produksinya bagi manusia, tentunya akan mengurangi cost produksi, dan ini sangat menguntungkan. Tapi bisa jadi suatu kontroversial. Why? Nanti ada ya, atau ditemukan jawabannya. Sehingga modern genetik ini adalah suatu ilmu, maksudnya modern biotechnology adalah suatu ilmu yang sangat penting. Tentunya tidak hanya mengandalkan manipulasi pada genetik, tetapi terhubung dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu ya. Semua tercatat di sini bahwa terhubung dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa saja? Misalnya molecular biology ya di situ. Kemudian ada tentunya dengan teknologinya sendiri, dengan software, dengan komputer. Jadi akan berhubungan dengan dunia-dunia teknik. Tanpa teknologi ini akan sangat sulit terjadi. Dan ilmu-ilmu yang mendasari banyaknya tentunya di daerah molecular biology. Kemudian dihubungkan dengan nanti ketika aksinya gimana farmakologi molekulernya dan lain-lain ya di dalam kuliah kita. Dan juga ternyata bioteknologi berhubungan dengan teknologi nanotekno ya, sudah dibahas ya dengan di teknologi formulasi kita ya. Intinya teknologi menggunakan ukuran nano kecil, misalnya dalam teknologi delivery obat kayak gitu ya. Dengan nano akan apa efeknya, yaitu lebih spesifik ya, targetnya menjadi lebih spesifik sehingga efeknya menjadi jelas ya. Misalnya dalam pengobatan kanker dengan delivery nanoteknologi menjadi lebih terdeliver ke target ya, target tissue atau reseptor targetnya, tidak nyasar-nyasar, sehingga di dalam pengobatan tidak menyerang sel normal. Itu contohnya. Sehingga ini sejarah nih, filosofinya. Sehingga apa itu definisi biotechnology? Nah, itu di garis merahin bahwa to this there is no real answer. Jadi tidak ada jawaban pasti apa definisi biotechnology. Yang dahulu dikenal dengan manipulasi genetik menggunakan mikroorganisme, itu sudah dikenal bioteknologi. Yang sekarang ternyata sudah digabungkan dengan teknologi software komputer, sebut juga sekarang bioteknologi. Kemudian nanti digabungkan dengan teknologi nano tadi. Nah, itu sampai tahun ini, nah itulah pengertiannya, bahwa adalah sebuah kombinasi dengan apa? Dengan classical biotechnology yang meliputi dengan manipulasi modern genetik, kemudian ada molecular biology, kemudian ada computer technology dan nanoteknologi. Bisa nggak berkembang? Nah, ini adalah makanya disebut sebagai matter of fashion. Ya, berkembang definisinya semakin berkembang bio ini. Nah, jadi tentunya ini membutuhkan pembelajaran yang terus menerus. Sudahlah, definisi penting nggak gitu kan? Ya itu untuk mengenal ilmu filosofinya. Berhubungan dengan apa? Tujuannya berarti bioteknologi akan berhubungan banyak bidang, bermanfaat untuk manusia. Iya, inilah kenapa diciptakan. Ya, kenapa diciptakan oleh Sang Kuasa? Kita jangan lupa ya. Ternyata kita suruh menemukannya. Tentunya ada orang yang ditakdirkan menemukannya. Bermanfaat untuk apa? Agriculture, human health, medicines. Nah, vaksin ini ya, vaksin juga yang lagi gembor-gembornya. Kemudian ada terapi gen. Dan inilah yang menjadi trending sekarang ini, dengan pengobatan yang ya gabungan ya, ada yang herbal, nanti ada gabungan herbal bioteknologi, wah macam-macam ya. Kemudian ini nih, jadi dengan adanya revolusi bioteknologi ya, banyak menggunakan memang living organisms ya dalam prosesnya, baik itu dalam agriculture, food processing, medicines nih. Misalnya kita lihat ya, bahwa dulu nih ada pembuatan roti, bir, anggur. Wah, ini kita tentunya sebagai mahasiswa nggak boleh nih ya sering minum-minum kayak gini ya. Tapi ini akan adalah suatu budaya di Eropa sana untuk sebagai penghangat ya. Kalau di Indonesia minum bir-bir gini mabuk kayak gitu ya, mabuk, bahaya, nanti malah ditangkap polisi.
Nah, tapi ini adalah suatu teknologi di balik itu ya, suatu controversial issues. Ya, suatu controversial issues. Dengan ditemukannya bioteknologi ini tadi bisa mereduce cost. Tentunya nanti akan berdampak ke bisnis yang lain ya, mengurangi omset bisnis yang lain. Di sini ada jagung nih, ya varietasnya ternyata lebih unggul, warna jadi beda ya, jadi biru, kemudian kop atau tongkolnya jadi lebih besar ya, ini namanya tongkolnya lebih besar. Dengan ada manipulasi genetik, dan inilah perbedaan antara yang dulu sama yang sekarang ya. Ya kalau yang dulu lebih kepada living organism saja, tapi belum didalami nih, gennya belum didalami. Tapi ini sudah ada yang sekarang manipulasi dari genetiknya. Ya, dari tadi kita ngomong tentang genetik. Tentunya dalam biologi molekuler kalian dan kita semua telah mengenal apa itu DNA, RNA ya. Kalau singkatannya ya kan, DNA itu deoksiribonukleat asid ya. Ya, duanya ini merupakan asam nukleat. Nah, gini. Jadi memang secara genetik tanaman-tanaman itu kan termodify itu dengan adanya gen yang terinsert dari organisme tertentu, kemudian untuk melindungi tanaman dari serangan serangga tadi itu kan. Jadi menjadi tanaman yang resisten terhadap serangga, sehingga meningkatkan hasil ya, the crop yield tuh. Kemudian efeknya apa, controversial issues-nya itu decreasing the amount of the insecticides used. Jadi insecticides, jadi ini ya, bisnis insektisida jadi menurun. Nah, ini kan jadi suatu kontroversial dengan misalnya suatu kemajuan teknologi, teknologi HP tanpa kuota, tanpa beli ini. Ada seorang penemunya waktu itu ya, dengan menggunakan elektromagnet misalnya udah bisa, kan akan menjadi suatu dilema dalam bisnis ya, meningkatkan manfaat untuk manusia tapi menurunkan omset bisnis yang lain. Nah, ini adalah issues-nya ya. Nah, kemudian dalam pengobatan ternyata juga ya di situ medicines di garis merah bahwa menjadi spesifik dengan adanya bioteknologi ya, jadi menjadi lebih kompatibel dengan fisiologis tubuh kita. Contohnya adalah pembuatan insulin yang sekarang itu sudah bertransformasi. Kalau tidak ada teknologi perkembangan dalam bioteknologi, pembuatan insulin lebih banyak menggunakan insulin dari babi ya. Tentunya ini kan kasihan, babi-babi banyak dipotong ya, mati ya kan, babi-babi pengen hidup juga ya, meskipun nggak digunakan juga untuk dimakan ya misalnya. Nah, sehingga dengan menggunakan insulin yang lebih fisiologis ya, tidak menggunakan dari babi lagi, dan ini akan lebih cocok di manusia gitu. Nah, memang untuk memahami itu kita tadi itu tidak terlepas harus memahami apa itu DNA, RNA ya. Ya, ini gambaran singkat ya, tentunya sudah kalian pelajari di dalam biologi molekuler bahwa di sini ya DNA dan RNA. Kalau DNA itu dia ada double strand ya, anti paralel. Nanti kita akan lihat lagi di slide selanjutnya. Kalau RNA lebih ke single strand. Yang membedakan memang lebih kepada gulanya. Di sini deoksiribos, kemudian RNA ada ribos ya. Bedanya di sini ada hidroksil, di sini nggak ada hidroksil. Nah, sehingga menjadi deoksi. Nah, gulanya adalah seperti pentosa atau ribos yang digunakan di sini. Sedangkan DNA ini briefing ya, cuman mengingatkan. Sedangkan DNA ya, DNA maupun RNA itu mempunyai basa. Nah, basa-basanya itu apa aja? Yaitu timin, sitosin, guanin, adenin. Pada RNA tidak ada timin, transfernya adalah urasil ya. Dan DNA ini atau RNA ini basa-basanya harus saling berpasangan. Dan disitulah pesan dari yin yang ya, ternyata saling berpasangan ya di mana-mana gitu ya. Baik, tadi itu ada sejarah insulin tadi ya. Dan di sini yang kita perlu tahu, kan kalian boleh baca, perkembangan insulin juga tak terlepas dari peran apoteker ya. Di situ ada ceritanya. Jadi ada seorang ilmuwan ya, seorang ahli doktor bidang biomed, postdoktoral juga. Sejarahnya dia bertemu dengan seorang apoteker ya. Kemudian apotekernya itu seorang kolonel kayak gitu ya.
di sebuah pabrik farmasi, dia melihat nih seorang dokter itu kan, wow, banyak babi-babi dipotong. Ini zaman belum terketemukannya pengembangan insulin ya, supaya di spread dari suatu bakteri ya. Kemudian ini kan tentunya mengundang mengundang namanya ilmuwan, mengundang tanya gitu, kasian juga nih ya babi-babi. Sementara itu dipersingkat ya kondisinya, bahwa ada ilmuwan lagi yang dia adalah sarjana kimia, yang ternyata dia lulusnya kerja di semacam perkantoran atau bank, malah nyasar, lama-lama dia menjadi bisnismen, kemudian malah dia dipecat karena dia tertarik dalam pengembangan dunia DNA rekombinan atau semacam bioteknologi ini di zamannya. Lalu malah dia dipecat, kemudian jadi pengangguran. Bertemulah tadi dia dengan dokter tadi kayak gitu, sehingga dia mengadakan konsolidasi, gimana sih, ayo kita bangun sebuah perusahaan gitu kan, dengan mencari investor untuk mengembangkan bioteknologi. Akhirnya diciptakanlah produk pertama mereka, somatostatin ya, saya lupa. Kemudian berkembang lagi, akhirnya terjadi perkembangan ke insulin ya. Mereka berhasil di insulin ini, pengembangannya tentunya banyak perjuangannya mereka ya, karena proteinnya terdiri dari rantai asam amino yang lebih panjang. Nah, dari situlah cerita ya. Jadi semua ilmuwan bersatu di situ ya, dari kimia, dari biologi, dari apotekernya bersatu untuk mengembangkan. Tapi itu mereka adalah pendirinya. Nah, di situ pentingnya ternyata bermanfaat untuk manusia ya. Dengan adanya bioteknologi ini tidak harus membunuh babi lagi, mengekstraksi ya seolah-olah. Dan dia hanya melakukan insert yang bisa diamplifikasi dari bagian dari insulin ya, sehingga dimasukkan ke bakteri menggunakan teknologi plasmid. Udah jadi banyak kayak gitu ya. Dan sekarang berkembang bukan hanya untuk obat diabetes, tapi untuk terapi kanker juga ya, banyak di situ. Dan perusahaan farmasi yang berkecimpung di sini, Roche itu tak terlepas dari sejarah-sejarahnya tadi. Wah, panjang cerita tentang sejarah supaya kita tahu ya tentunya. Dan jangan lupa kita pada bapak histori dari bioteknologi ini, yaitu Gregor Mendel. Tentunya waktu SMA pernah mendengar ya. Jadi dia ini seorang kepala biara ya, seorang ilmuwan ya. Dia akhirnya suka belajar matematika, fisik, biologis, kemis. Nah, luar biasa nih ilmuwan di Czech ya, di negara Republik Czech kalau saya tidak salah ya. Kemudian dia mengembangkan ini, mengamati sifat-sifat pada tanaman ya, mengembangkan sifat-sifat pada tanaman. Pada percobaan pertamanya, pada cerita singkatnya ya, dia tidak terlalu mengamati pada gen-gen yang dominan atau yang resesif, sehingga ketika dia melakukan seolah perkawinan antara tumbuhan yang berbeda, di sini ada kacang ya, yang diambil, Pisum sativum ya. Nah, lupa saya ininya. Nah, itu intinya yang dia objekkan untuk diteliti ya. Dia tidak mengetahui dulu ada gen resesif, ada gen dominan kayak gitu, sehingga dia mendapat pelajaran awal-awalnya bahwa sifat dari turunan atau offspring itu tidak dipengaruhi oleh parentsnya. Ya, begitu ya. Nah, kemudian ternyata dia melakukan percobaan selanjutnya. Dia mengembangkan dengan mengambil polen dari masing-masing jenis yang berbeda ya, kemudian dikawinkan, nah kayak gitu. Kemudian dari generasi pertama ini didapat nih keturunannya. Oh, ini ternyata dari tanaman ini bunganya berwarna sama dengan parentsnya ya, warna ungu dalam hal ini. Ini adalah first generation offspring. Dan dilanjutkan kepada second generation offspring, ternyata ada misalnya tadi ini bunga putih ya, nanti akan muncul bunga putih. Nah, artinya apa? Terjadi gen resesif yang muncul kayak gitu. Nah, ini tentunya
dia menemukan bahwa sifat-sifat dari keturunan itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dibawa atau gen yang dibawa dari parentsnya, induknya, kayak gitu. Dan inilah yang menjadi dasar bioteknologi sekarang. Meskipun dalam hukum Gregor Mendel ini ada suatu penyimpangan yang terjadi ketika dia ada 3 alel kayak gitu ya. Nah ini kan dulu ya, itu wajar ada penyempurnaan. Nah ini dia, jadi dia contohnya dulu dia mengawinkan nih dengan yellow peas dengan green peas, sehingga gennya menjadi YY, yellow, green, green, sehingga ketika disilangkan ya menjadi heterozygous ya, YG. Nah yang dominan ini ternyata yellow. Nah sebenarnya 3/4 ini yellow. Nah yang satu ini 1/4-nya yaitu green allele tapi tidak muncul, sehingga gen dominannya akan menutupi gen resesifnya. Ketika dia dilakukan perkawinan selanjutnya pada second generation, dia heterozygous self fertilization YG. Nah ini ya, dia dikawinkan menjadi YY, yellow nih, tentunya ada ya dominan juga. Kemudian ada G, yellow green, kemudian ada green. Dan ternyata yang muncul adalah ketika ini terjadi penyamburan adalah yang dominan green. Nah ini yang muncul sebagai penotipnya pada second generation. Itulah yang diamati dari Gregor Mendel. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita mengingatkan kembali adanya di sini adalah sepasang kromosom homolog ya. Ada bagian-bagiannya ya. Di sini alel, yaitu bentuk lain dari gen. Kalau sama dia DD besar misalnya, sehingga menjadi dominan ya, atau homozygous dominan. Karena ini berbeda, dia menjadi heterozygous ya, dimana yang hurufnya kecil, D kecil, itu adalah sebagai resesif alel. Ini adalah bagian dari kromosom ya, sudah tidak menjadi asing lagi, adalah sentromer. Kemudian ada locus, gen locus ya, tempat beradanya gen ya. Kemudian ini ada kodominan ya. Ini sepasang alel ya yang terekspresi bersamaan. Nah ini yang juga kodominan ini memungkinkan terjadinya penyimpangan Mendel, tapi itu tidak penting ya di sini ya. Ini adalah menceritakan apa itu kromosom, apa itu alel, dan apa itu genotype, phenotype, mengulang ya. Jadi genotype adalah suatu combinations of allele, ini suatu combinations of allele. Dengan adanya combination allele yang dibawa oleh suatu organisme, kemudian terekspresikan allele itu ya menjadi suatu tampilan luar, itu disebut sebagai fenotip. Nah, kemudian tadi ada DNA, ada RNA, mereka adalah bentuk dari asam nukleat ya, yang terdiri dari satu nih DNA, gula. Nah ini ada gulanya, deoksiribosa, tidak ada hidroksil di sini ya, sehingga disebut deoksi. Kemudian ada basa, nah, guanin nih misalnya, ini kemudian terhubung dengan fosfat, yang ungu ini fosfat, sehingga di antara gula-gula ini terhubung dengan ikatan fosfodiester linkage ya, ini ya, yang kuning-kuning ini gulanya ya, suatu deoksiribosa terhubung dengan ikatan fosfodiester linkage. Terikat di mana nih? Sini pada ujung 3 nih ya, fosfat, sama ujung 5-nya di sini ya. 3 hidroksil atau 5 fosfat. Nah, di situ. Inilah ikatan yang terjadi. Jadi tidak mungkin semua itu bersatu tanpa suatu ikatan. Begitu ya. Kemudian memang DNA itu ciri khasnya mempunyai 2 strands antiparalel ya. Nah, 2 strands antiparalel, ini ujung 5, ujung 3. Ini ujung 3 lebih ke hidroksil, ujung 5 ke ujung fosfat ini ya. Ujung 5 nih ke ujung fosfat, ujung 3-nya ke ujung hidroksil. Nah, sehingga dia akan saling berpasangan dari basanya, yaitu ini guanin berpasangan dengan sitosin GC ya, guanin sitosin. Kemudian adenin berpasangan dengan timin AT. Kalau di RNA dia apa? Urasil, dari adenin urasil. Ikatan kimia yang terjadi ya, ini kita ada belajar nih, ada ikatan hidrogen ya, di sini banyak yang terjadi. Nah, ini yang menyebabkan berpasangan. Jadi bukan hanya pada obat ya, jadi basa aja ada ikatannya sama ya, ikatan yang mendasari kehidupan ini gitu.
Nah ini tadi ya, kalau RNA adalah single strand, sama strukturnya, mereka disebut sebagai nukleotid. Ini ada ribosa, gulanya, basanya, kemudian ikatan fosfodiester yang menghubungkannya. Nah ini sebagai suatu nukleotid yang panjang. Kalau DNA tadi berpasangan tadi ya, kalau ini single strand. Kemudian mengingatkan kepada suatu proses dari sintesis protein ya, yaitu adanya mulai dari DNA ya, kemudian ada sense-nya, bagian antisense-nya di sini ya. Ini TA. Nah ini pasangan ya, tadi yang berpasang-pasangan antisense-nya. Kemudian terjadi transkripsi DNA atau sintesis RNA di sini, mRNA namanya. Yang tentunya di mRNA ini nggak ada T, jadi U. Nah cetakannya menjadi ini ya, ditranskripsi, kemudian terjadilah setelah itu translasi RNA atau sintesis protein. Nah ini masing-masing dari apa namanya ini, bahasanya A, U, G. Nah ini 3 ini sebut initiation codon yang akan mengcoding suatu asam amino. Ketika asam amino ini bergabung menjadi apa? Menjadi protein ya. Jadi protein tersusun dari beberapa asam amino. Nah mengingatkan lagi struktur protein itu, nih ada asam amino yang terjadi adalah terjadi hidrolisis, kemudian menjadi ikatan peptida CN. Nah ini sini ya, menjadi ikatan peptida. Inilah kenapa mereka kalau satu bergabung antar satu ikatan dipeptida. Dua mono ya, ada di tri. Nah ini jadi polipeptida jadinya, kemudian menjadi protein. Itu sekedar mengingatkan saja ya. Kemudian protein itu mempunyai struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer strukturnya biasa lah, rantai lurus. Kemudian secondary, dia karena sudah ada ikatan antar asam aminonya, dia akan membentuk ikatan sehingga akan meliuk-liuk karena ada energi ikatan ini. Ya, bisa berbentuk pegas menjadi alpha helix, atau berbentuk agak datar menjadi beta sheets. Kemudian bentuk tertiary structure-nya, dia akan lebih meliuk-liuk lagi ya karena ada ikatan disulfidanya ya, sehingga dia akan melipat lagi. Dan ikatan struktur ya, maksudnya struktur kuartener itu terdiri udah dari 2 polipeptida, sehingga di sini ada alfa polipeptid, ada beta polipeptid yang kemudian saling bergabung dan melipat lagi. Nah inilah yang dipelajari dan akan berhubungan dengan juga molecular docking ya, karena di molecular docking dipelajari tentang hubungan interaksi antara obat ya dengan suatu reseptor. Yang reseptor itu biasanya adalah protein itu sendiri yang menjadi target. Lalu sekilas juga kita di mana sih itu posisinya DNA gitu kan? Karena ini adalah sebuah sel ya. Sel itu mengandung nukleus. Nah disinilah ada kromosom. Saat kromosom ditarik keluar, ternyata DNA inilah yang mengisi kromosom ini. Dari nukleotid ini ya. Kemudian ada basa yang saling berpasangan tadi. Kemudian berarti kalau ditarik ini kayak gini gampangnya. Nah kromosomnya ya intinya DNA. Nah, sehingga bagian di sini adalah untaian DNA. Nah ini disebut dengan gen A. Kemudian ada untaian DNA potong lagi, gen B. Nah ini yang menjadi informasi genetik yang mempresentasikan makhluk hidup. Ini adalah kaitan antara kromosom, DNA, dan gen ya. Ini adalah bentuk lainnya ya. Jadi sama kayak tadi dari sebuah sel ya. Jadi mereka terletak di nukleus ya, atau inti sel. Jadi mereka juga terdiri dari nukleotid. Nah nukleotid tadi tersusun dari apa? Basa, kemudian ikatan fosfat tadi ya, sama gulanya yang saling berikatan ya. DNA kemudian membentuk gen ya, kemudian gen ini akan membentuk kromosom. Nah inilah coding kehidupan kita. Ya disinilah kita harus bersyukur kita mengikuti orang tua kita. Gen-gen yang baik kita program dengan doa yang baik ya, bisa berubah katanya penelitiannya. Ya penelitian dari Jepang itu ya,
benar gak ya, dengan doa gitu ya. Jadi gen-gen yang jelek kalau bisa kita redam. Itulah kenapa di dalam agama ya, kita harus berpikiran yang baik dan berperilaku baik supaya gen-gen yang baik itu terekspresi gitu ya. Jangan ini penelitiannya memang masih belum terlalu ini, tapi katanya ya bisa kayak gitu. Bisa aja ya, namanya manipulasi itu bisa teknologi, manipulasi yang tak terlihat juga bisa ya. Kemudian suatu ilmu tentang packaging dari asam nukleat. Tentunya ketika berbicara tentang bakteri, terdiri dari banyak ribu gen, yang dimana tiap gennya mengandung 1000 nukleotid panjangnya. Nah, dalam bentuk single DNA double helix ini, gen ini tentunya 1000 kali lipat untuk masuk ke dalam sel bakteri, sehingga harus terkondensasi menjadi bentuk lebih kecil dan harus mengalami supercoil namanya untuk menjadi padat. Nah, pembentukan supercoiling itu diinduksi oleh enzim DNA girase, sehingga akan twister namanya, memutar DNA menjadi in a left handed ya, sehingga menjadi bahasa nukleotid yang menjadi lebih pendek 200 di one supercoil. Nah, kemudian yang bagian tidak diperlukan tadi dipotong ya dengan topoisomerase 1, dan supercoiled DNA itu membentuk sebuah loop kemudian terhubung dalam protein scaffold. Nanti ada gambarnya. Nah, bedanya dengan human dan manusia, jadi DNA ini untuk di packaging lebih kecil lagi beda ya mekanismenya. Karena gini, eukaryote DNA itu dikelilingi oleh protein yang disebut dengan histon. Nah, histon tuh dia tuh mempunyai muatan positif, kemudian dinetralkan dengan fosfat ya yang ada di struktur itu. Kemudian DNA plus histon, nah itu disebut sebagai kromatin. Nah, setiap bentukan itu disebut nukleosom. Nukleosom terdiri dari 200 pasang DNA dan 9 histon. Nah, ini ada 2H2A histon-histonnya ini. Nah, ini untuk penjelasan aja ini ya. Jadi region DNA yang diekspresi, histon itu akan hilang. Tapi kalau DNA yang tidak terekspresi, histon itu masih ada untuk menjaganya. Itu yang disebut dengan heterokromatin. Kromatin yang tidak terkondensasi, maksudnya kromatin itu panjang gitu kan, panjang, dan dia harus masuk ke dalam nukleus dari eukaryote DNA genom. Untuk itu dia membentukkan suatu coil lagi, menjadi bentuk helical structure menjadi 30 nanometer fiber. Nah, ini akan yang terkonversi menjadi 6 nucleosomes per turn, 6 nucleosomes per lipatan-lipatan. Nah, kemudian akan menggandeng suatu protein. Di sini ada suatu mar protein di regionnya matrix attachment region. Berapa pasang basa ada di situ ikatannya, yaitu 200 sampai 1000 pasang basa panjangnya, dan sebagian besar 70% AT. Nah, ini gambarnya ya tadi prokariot. Jadi DNA-nya dipadatkan, kalau nggak dipadatkan nggak muat, menjadi supercoil yang terhubung dalam scaffold di sini ya, sehingga bisa masuk ke nukleus. Beda dengan eukaryot tadi ya, dia mengalami supercoil, tapi supercoil berbeda karena DNA-nya terhubung dengan histon nih. Nih histon-histonnya ada 9 ya, 9 macam. Kemudian dia membentuk kromatin. Kromatin inilah nanti yang akan berlipat-lipat lagi ya menjadi nukleosom yang 6 per helix twist. Dia diputer-puter, dipadetin sehingga menjadi ini nih 30 nanometer ya fiber. Menjadi lebih kecil, dia meliuk-liuk lagi ya supaya terkondens, kemudian dia melekat ke suatu protein. Nah, itu adalah packaging dari asam nukleat. Jadi maha besar pencipta kita ya, dengan mengatur sedemikian canggihnya ya, bahwa DNA itu harus dipadatkan mengalami supercoiling tadi. Bedanya antara prokariot dan eukaryot tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana di prokariot tidak ada histon. Kemudian di wrapping dalam suatu bentuk nukleosom, yang kemudian nukleosom itu berubah menjadi bentuk kromatin, dan kromatin itu dia menjadi seperti molekul seperti cacing ya, kemudian menyentuh suatu protein yang menjadi scaffoldnya atau landasannya, supaya kemudian nanti masuk ke nukleus. Wow, demikianlah cerita kita tentang pendahuluan bioteknologi versi 1 ya, sesi 1 ini. Dan kita akan berlanjut kepada sesi kedua. Mudah-mudahan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.